Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pembelajaran hari ini kita akan ngebahas tentang penerapan GLBB. Ada 3 ya, GJB, gerak jatuh bebas, GVA, gerak vertikal ke atas, dan GVB, gerak vertikal ke bawah. Yang pertama, gerak jatuh bebas. Kalau gerak jatuh bebas tuh cuman dilepas saja gitu ke bawah, jadi nggak ada kecepatan awal, atau misalnya dia tiba-tiba jatuh nggak sengaja gitu ke bawah, jadi kecepatan awal atau V0 nya tuh 0. Itu namanya gerak jatuh bebas. Terus yang kedua yaitu gerak vertikal ke bawah, sama arahnya ke bawah, tapi kalau gerak jatuh bebas mah dilepas doang. Kalau gerak vertikal ke bawah dia kayak ada ancang-ancang gitu, kayak didorong ke bawah, artinya dia punya kecepatan awal. Yang ketiga, gerak vertikal ke atas. Kalau gerak vertikal ke atas jelas ya arahnya ke atas, kebalikannya dari gerak vertikal ke bawah. Terus dia kayak dilempar ke atas gitu, berarti dia punya kecepatan awal. Nah, di titik paling tinggi dia bakal berhenti dulu sebentar. Jadi di tinggi maksimumnya kecepatan kan pas dilempar ke atas dia punya kecepatan awal. Pas di titik paling atas ada kecepatan akhir. Karena dia diem dulu, jadi di tinggi maksimumnya VT-nya atau kecepatan akhirnya tuh 0. Oke, untuk menjawab atau untuk menyelesaikan soal-soal GJB, GVB, dan GVA, kita masih pakai rumus GLBB yang kemarin yang ada 3 ini. Cuman kita lihat fisisnya. Kalau di GJB, dia kan jatuh aja gitu. Berarti dia bergeraknya dipengaruhi sama percepatan gravitasi. Berarti A-nya ganti jadi G. Tapi karena dia geraknya makin bawah makin cepat, berarti si G-nya ini positif. Percepatan semakin cepat gitu. Terus dia kan jatuh bebas, berarti cuma dilepas aja gitu, berarti V0 nya nggak ada atau 0. Terus kalau di GVB sama ya percepatannya, pakai percepatan gravitasi positif, semakin bawah semakin cepat. Tapi dia kayak dilempar gitu kan, kayak didorong gitu, berarti dia punya V0 dan punya VT. Jadi nilainya enggak 0, V0 sama VT-nya tuh ada gitu, ada nilainya gitu. Terus kalau gerak vertikal ke atas, GVA, dia juga pergerakannya kan makin atas makin lambat. Yang bikin dia makin lambat itu adalah percepatan gravitasi juga. Tapi karena melambat gitu, percepatannya berkurang, artinya percepatan gravitasinya negatif. Kayak gitu. Terus dia di titik tertinggi, ketika dilempar ke atas di titik tertinggi itu dia bakal 0 sebentar gitu. Makanya VT-nya 0 di sini. Jadi disebutnya tinggi maksimum ya. Ketika dia mencapai tinggi maksimumnya, kecepatannya tuh 0. Udah nyampe 0 tuh balik lagi gerakannya ke bawah kayak gitu. Oke, kita langsung ke contoh soal. Sebuah benda dilepas dari ketinggian 100 meter dari atas tanah tanpa kecepatan awal. Jika G-nya 10 meter per sekon kuadrat, ketinggian benda diukur dari tanah pada detik kedua adalah... Oke, kita tulis datanya untuk soal nomor 1. Jadi ada benda dilepas dari ketinggian 100 meter. Misalnya dia ada di atas gedung misalnya ya. Ini tingginya nih 100 meter. Terus tanpa kecepatan awal berarti dia GJB ya kan, karena V0 nya 0 tanpa kecepatan awal. Nah kalau udah tahu ada GJB berarti kita bisa langsung masukin ketentuan selanjutnya. Percepatannya pakai percepatan gravitasi. Nah percepatan gravitasinya di situ diketahui 10 meter per sekon kuadrat. 10 ini kalau misalnya di soal nggak diketahui, berarti pakainya 10 aja percepatan gravitasinya. Karena kadang ada di soal diketahui percepatan gravitasinya 9,8 atau yang lainnya gitu. Tapi kalau nggak diketahui biar gampang hitungnya jadiin 10 aja gitu ya. Terus ketinggian benda diukur dari tanah pada detik kedua. Nah misalnya dia jatuh nih, udah jatuh selama 2 detik misalnya, 2 detik ya kan, di soalnya diketahui berapa ketinggiannya dihitung dari tanah. Ini yang ditanyain, ininya nih berapa nih, H juga. Biar nggak pusing kita kasih nama aja, yang atas ini HA, yang bawah ini HB ya. HB nya ini yang dicari gitu. Nah
Untuk ngerjain soal kayak gini, kalian bayangin nih, dijatuhin setelah 2 detik, dia udah nyampe berapa meter, gitu kan? Karena kita ninjaunya dari atas ke bawah. Nah, jarak dari ketika dia dijatuhin dari si 100 meter ini ke titik tertentu, ke HB, setelah 2 detik ini, kan ini namanya jarak, kan? Segini nih, S. Ini kan jarak, berarti kita bisa hitung jaraknya pakai rumus GLBB. Cari yang mau ngitung jarak pakai data-data yang ada tadi. Ada V0, ada A, ada T, dan mau nyari S. Berarti kita pakai rumusnya yang ketiga, ya. Berarti S sama dengan V0 kali T tambah setengah AT kuadrat. V0-nya 0, T-nya 2, tambah setengah, A-nya pakai percepatan gravitasi. 10 kali 2 pangkat 2. 0 kali 2, 0. Gak usah tulis ya. Ini ada 2 nih, sama. Setengah kali 2 kali 2, ya kan? 2 kuadrat tuh 2 kali 2 kan? Bisa dicoret ini. Bisa ya? Berarti 10 kali 2, 20 meter. Nah, 20 meter ini baru jarak yang ini aja. Ngitung dari atas sampai ke titik ini. Sedangkan kita kan mau nyarinya ngitung dari bawah sampai ke titik ini. Nah, kalau dilihat gambarnya, kelihatan kan bahwa si H itu total dari jarak yang udah dia tempuh tambah HB. Berarti kalau kita mau nyari HB, tinggal pindah ruas aja kan. HA dikurangi S. Berarti 100 dikurangi 20 meter. Berarti jawabannya 80 meter. 80 meter itu ketinggian di titik ini setelah 2 detik ini dihitung dari tanah. Gitu. Jadi pertama untuk ngerjain soal kayak gini kalian harus bisa ngebayangin fisiknya. Gerakannya tuh kayak gimana, jatuhnya tuh kayak gimana. Gitu ya. Oke, soal nomor 2. Sebuah benda dijatuhkan dari ketinggian H di atas tanah. Setelah sampai di tanah, kecepatannya adalah 10 meter per sekon. Waktu yang diperlukan untuk mencapai ketinggian setengah H dari tanah adalah berapa? Katanya. Dijatuhkan dari ketinggian H, berarti yang nomor 2 ini dia nggak punya kecepatan awal juga kan? Di situ diketahuinya dijatuhkan aja. Berarti dia GJB juga. V0-nya 0, ya kan? Nah, dia pas nyampe tanah, kecepatannya adalah VT-nya 10 meter per sekon. Waktu yang diperlukan untuk mencapai ketinggian setengah H dari tanah. Berarti kalau misalnya ini H, ini setengah H. Nah, di sini T-nya berapa? Katanya. Oke, VT ini sebenarnya kan VT di sini ya. VT di tanah nih. VT. Nah, sedangkan yang mau ditanyain itu ketika dia mencapai ini. Berarti pakainya yang mana gitu. Kalau yang ini berarti dia udah menempuh jarak sejauh berapa nih? Kan ini setengah H dihitung dari tanah. Berarti dihitung dari atas juga sama-sama setengah H kan? Berarti kita cari pakai S. Rumus yang ketiga. S sama dengan V0 kali T tambah setengah AT kuadrat. S-nya ini setengah H sama dengan 0 tambah setengah 0 ya. Meskipun di sini T-nya nanti dicari, tapi kan dikali 0 tetap 0. Setengah kali 10 kali T kuadrat. Nah, berarti ini setengah H sama dengan setengah kali 10 T kuadrat, ya kan? Di sini sama-sama ada setengah, bisa dicoret. Berarti kita kan mau nyari T. Berarti T kuadrat sama dengan H per 10. Berarti T-nya akar H per 10. Oke, jawabannya masih dalam bentuk ada H-nya nih. Akar H per 10, berarti kita harus nyari H-nya dulu kan. Nah, pakai yang mana? Di sini dia dijatuhin kan V0. Pas nyampe sini dia punya VT, ya kan? Berarti kita bisa pakai rumus yang ini.
Vt kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus 2AS. Nah, lihat di sini Vt. Di sini kan Vt-nya ada nilainya Vt. V0-nya 0. 2A-nya tuh G ya. Kalau untuk GJB A-nya tuh G. S-nya itu H karena dia dijatuhin dari ketinggian H. Makanya ada beberapa buku yang nulis rumusnya tuh langsung ini. V kuadrat sama dengan, karena ini 0 berarti langsung 2GH kayak gitu. Atau kalau yang dicarinya V berarti V sama dengan akar 2GH. V di sini adalah V akhir, Vt. Jadi kalian bisa juga kalau soalnya ditanyainnya H-nya H aja gitu, langsung pakai rumus yang ini bisa gitu ya. Nah, untuk ngerjain ini kita kan mau nyari H, berarti pakainya yang ini aja ya, jangan pakai yang akar. Nah, langsung masukin aja. V-nya kan diketahui nih, 10. Sama dengan 2, G-nya 10 kali H. Berarti 100 sama dengan 20H. Berarti H-nya 100 dibagi 20. Berapa? 5 meter. Nah, ini langsung tulis di sini H-nya diganti. Berarti T-nya adalah akar 5/10 sama dengan akar 1/2 skon. Ya, atau 1/akar 2. Atau kalau mau disederhanain lagi, biasanya si akar nggak boleh ada di bawah kan? Berarti sama dengan 1/akar 2 dikali akar 2/akar 2 dikali akar 2/akar 2 tuh, akar 2 dibagi akar 2 tuh kan sebenarnya 1. Jadi ini tuh nggak ngaruh kalau ke nilai gitu. Yang penting mau ngilangin akarnya aja di sini nih. Berarti akar 2/akar 2 kali akar 2 gitu. Jadi bisa juga ditulis 1/2 akar 2 skon. Kalau soalnya PG biasanya hasil akhirnya harus dalam bentuk kayak gini. Kalau esai sampai sini nggak apa-apa. Oke, contoh soal yang ketiga, Ibu ambil dari buku paket ya. Kalian udah pada pegang buku paket masing-masing kan dari perpus. Coba dilihat halaman 70. Di situ ada soal tentang gerak peluru ya yang dilempar ke atas katanya. Sebuah peluru ditembakkan vertikal ke atas dengan Sebuah peluru ditembakkan vertikal ke atas dengan kecepatan awal 30 meter per sekon. Ditembakkan vertikal ke atas, berarti GVA, dengan kecepatan awal V0 30 meter per sekon di tempat yang memiliki percepatan gravitasi 10 meter per sekon kuadrat. Tentukan yang pertama, ini nomor 3 ya, contoh nomor 3. Yang pertama dia nanyanya kecepatan peluru tersebut saat berada pada ketinggian 25 meter. Berarti Vt ketika dia H-nya 25 meter di atas tempat penembakan. Atau kalau bingung kalian pakai H pakai S aja ya. Jadi dia udah kan dilempar dari bawah ke atas. Berarti dia udah menempuh jarak berapa gitu. 25 meter katanya. Dan yang B tinggi maksimum. H max berapa? Oke. Kita coba jawab. Yang A dia nanyain Vt-nya ketika dia udah menempuh jarak 25 meter. Vt, terus ada S, ada V0, ada G, ini A ya berarti ya. Berarti kita pakai rumusnya yang ini, ya kan? Pakainya Vt kuadrat sama dengan V0 kuadrat. Nah, gerak vertikal ke atas, berarti yang ini kan. Berarti A-nya tuh diganti jadi min G, karena dia geraknya ke atas melawan percepatan gravitasi dan makin lambat, berarti min 2 GS gitu ya. Nah, Vt-nya di sini ditanya bukan 0 karena dia
mencapai ketinggian 25 meter, bukan ketinggian maksimum gitu. Sekarang tinggal masukin angkanya. V0 nya 30 kuadrat min 2 kali 10 kali 25, berarti 900 dikurangi berapa nih, 50, 500 ya, berarti Vt kuadratnya 400, tapi masih kuadrat, berarti harus diakarin. Vt nya akar 400 berapa, 20 meter per sekon. Oke, sekarang yang B. Nah, yang B ini dia nanyain ketinggian maksimum. Ketinggian maksimum itu berarti titik yang paling mentok yang bisa dicapai sama peluru itu sebelum dia balik lagi ke bawah, kan? Nah, di ketinggian maksimum itu kalau digerak vertikal ke atas, dia bakal diem dulu sebentar. Berarti kita dapat data Vt-nya 0 karena di ketinggian maksimum. Kalau Vt-nya 0, berarti kita bisa pakai yang mana nih? Yang ini juga bisa kan ya? Pakai rumus yang ini lagi. Karena kalau mau pakai yang ini nggak ada T-nya, ya kan? Berarti pakai rumus yang nomor 2 lagi. Vt kuadrat sama dengan V0 kuadrat. Samain ya kayak ini. Min 2G H max berarti. Karena itu yang mau dicari, ya kan? Nah, Vt-nya di titik maksimum 0. V0-nya ada 30 kuadrat. Min 2 kali 10 kali H max. Berarti berapa nih? 0 sama dengan 900 min 20 H max. Karena kita mau nyari H max, berarti pindahin ke sini kan ya. Tandanya berarti berubah. Ini 0, ya udah. Berarti 20 H max sama dengan 900. Berarti H max-nya 900 dibagi 20. Berarti jawabannya 90 dibagi 2, 45 meter. Gitu. Jadi kalian harus bisa ngebedain gitu. Karena ini kan formula asalnya, tapi lambang-lambangnya bisa kalian ganti sendiri tergantung sama soalnya gitu. Kadang dia di sini jadi S, kadang jadi H, kadang jadi H max. Kayak soal yang sebelumnya kita ganti jadi HA, HB, kayak gitu. Jadi itu mah lambang aja sih, penamaan aja. Yang penting kalian ngerti H max tuh yang mana, S tuh yang mana, kayak gitu. Oke, sebelum ditutup, Ibu mau review sedikit tentang percepatan dan perlambatan. Kemarin masih banyak yang bingung, Bu, perlambatan sama percepatan tuh sama aja nggak sih? Tanya gitu. Jadi, kalau percepatan itu ketika dia geraknya makin cepat, gitu ya. Jadi si V-nya itu, V selanjutnya, V akhirnya itu lebih cepat daripada V awalnya. Kalau digambarin di grafik, berarti dia naik, gitu. Artinya dia punya percepatan. Ini nunjukin percepatan ya, kalau arahnya ke atas gitu. Nah, ini adanya di GLBB, makanya ada 3 rumus ini, ada A-nya semuanya, gitu. Terus kalau di GLB, dia nggak punya percepatan, karena kecepatannya selalu konstan. Nah, ini nunjukin V kan, kalau dia rata aja kayak gini, berarti kecepatannya segini aja gitu, nggak berubah-berubah, gitu. Berarti ini A-nya 0. Kalau di sini, karena nggak ada perubahan kecepatan, berarti percepatannya 0. Kalau perlambatan berarti kecepatan awalnya lebih besar daripada kecepatan akhir. Kalau digambarin di grafik kan bisa aja kayak gini, gitu. Kalau yang ini misalnya positif, kalau yang ini berarti negatif. Ini percepatan, ini perlambatan, gitu. Jadi geraknya makin lambat kalau perlambatan tuh. Nah, kalau di kehidupan sehari-hari yang sering kita lihat adalah ini ya, 2 ini. Ada percepatan, ada perlambatan, artinya GLBB. Tapi kalau untuk GLB itu jarang banget. Misalnya kayak kita mengendarai motor atau mobil, itu kan selalu berubah-ubah gitu kecepatannya. Jadi GLB-nya mah cuman sebentar aja, meskipun ada gitu, tapi nggak dalam waktu lama gitu. Idealnya tuh kayak gitu.
Setelah beres nonton video ini, kita langsung mulai kuis lagi di Quizizz sama kayak pertemuan sebelumnya. Nanti Ibu share kodenya di grup kelas. Nah, pembahasannya tentang materi hari ini aja untuk di Quizizz. Nanti pertemuan selanjutnya kita ulangan harian dari awal, dari GLB sampai GLBB sampai ke materi hari ini. Oke, semangat belajarnya. Kalau ada yang mau ditanyain langsung di grup aja atau ke personal chat juga boleh. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.